Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berkesempatan untuk membuat video sedikit banyak tentang penyimpangan yang dilakukan oleh Islam Jamaah, di antaranya para guru-guru, termasuk murid dari Pondok Islam Jamaah yang sudah pernah belajar hadis besar. Beliau ditanyakan hukum oleh seorang laki-laki atau seorang bapak yang menikah dua ya, atau berpoligami. Jadi persoalannya, istri pertama itu sudah hijrah. Suami tersebut atau bapak tersebut masih di dalam jamaah walaupun tidak aktif atau tidak proaktif. Dan saya saksikan, yang saya lihat, saya perhatikan, beliau tidak faham takfiri seperti jokam pada umumnya. Mungkin karena ada suatu hal yang belum bisa beliau ini hijrah total. Mungkin karena teman atau lain sebagainya lah. Jadi yang saya titik beratkan, beliau ini bertanya kepada mubalek yang baru lulus kemarin. Yang saya dengar, yang lulus ini statusnya mubalek pernah mondok hadis besar ya. Saya nggak tahu lulus atau enggak hadis besar, saya nggak tahu, cuma pernah mondok hadis besar. Dan juga saya pastikan dia nggak paham nahwu dan sorof, tidak paham, mungkin hanya makna perkata saja. Jadi pertanyaan seorang bapak tadi, bagaimana hukumnya, yang mana saya, bapak tadi ya, saya jarang pulang, kadang pulang 3 bulan sekali, kadang pulang 2 bulan sekali. Mungkin berhubung yang ditayang hukum ini masih jokam tulen, yang mereka pahami, ya udah, yang keluar dari jamaah ya kafir. Walaupun beliau tidak menyatakan kafir kepada istri yang pertama tadi ya. Beliau bertanya hukum, bagaimana hukumnya. Jawaban beliau, mubalek yang baru lulus kemarin, yang ngawur, menyampaikan hukum sesuka perutnya ya. Mungkin kalau beliau di sini bisa kita jumpai dan kita tanyakan, dari mana pemahaman jenengan ini kok ngawur mengeluarkan statement atau hukum. Yang ditanyakan bagaimana hukumnya, saya jarang pulang. Berhubung yang bertanya masih di jokam, dan istri yang pertama itu sudah hijrah bersama anak-anaknya dan saudara-saudara yang lain. Mau dengar statement dari mubalek lulusan Kediri ya, lulusan Kediri, boleh dicek nanti kalau nggak percaya di ijazah mubaleknya itu alumni Pondok Wali Barokah, yang nilainya nggak sesuai dengan aslinya. Karena yang saya tahu ijazahnya itu nggak jujur. Ada nilai bahasa Arab, nahwu dan sorof itu kan, itu dinilai padahal nggak ada dipelajari kecuali Pak Bumi. Dan itu pun gurunya sudah keluar. Beberapa pekan yang lalu kan viral yang dari Banyuwangi. Ini saya cuplikan voice
justru bukan untuk lebih akur, justru menjauhkan dan memerintahkan secara tidak langsung, memerintahkan untuk bercerai atau mengenai solusi yang terbaik cerai. Coba dengar ya. Sampai ini terus pilihannya nak loro ya. Sing pertama ya karo wis ngomong ngono kayak ngono ya, berarti kudu ketegasan cerai saiki. Suruh Untuk cerai. aku menjerumuskan menuju apa jadi menjatuhkan pencerai enggak ngono. Tapi iki keputusan tegas. Pilihannya sampean siji cerai, sing kedua ya piye carane lek kariku iso ikhlas ya. Piye carane? Ojo golek alasan. Wae turuti apa sing lek karep gelem ngono. Soalnya iki kan sing bermasalah nggak nyambung. Lek iyon kan. Dan saiki wis basah. Tur lekar juga harus ngerti posisi sudah selesai, sudah terlanjur semuanya. Jadi ngambil keputusan ojo berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan hukum juga ngono. Kui loro kui ya agak berat lah ngono kan. Lah terus lek pengen terus angin lek penyelesaian tak omong kan. Ngasih dua pilihan, satu untuk bercerai, yang kedua disuruh ikhlas. Dari pihak perempuan yang sudah hijrah disuruh ikhlas untuk menerima kalau dicerai. Lalu tujuan pertanyaan bagaimana hukumnya, dan lucunya lagi dia menyatakan pihak perempuan itu masa idah. Yang jadi persoalan dari dua belah pihak ini tidak pernah menyatakan cerai dari pihak laki-laki, yang kedua tidak pernah meminta cerai dari pihak perempuan. Kenapa si Mubalek tadi, lulusan Pondok Wali Barokah ini, nggak saya buka siapa namanya, nanti suatu saat saya akan buka untuk menjaga ya, untuk menjaga. Mudah-mudahan saya doakan beliau sadar dan mudah-mudahan kedepannya bisa menerima mana yang hak dan mana yang batil. Dari voice tadi kita bisa dengarkan kalimat demi kalimat itu tidak tersusun dengan benar. Diperintahkan suruh cerai, mau nggak mau, berarti kan memerintahkan harus cerai, mau nggak mau. Dan yang kedua pihak perempuan harus ikhlas. Ini lucu. Dan ikhlas tidak boleh mengeluarkan hukum, sesuai hawa nafsu. Yang disuruh ikhlas pihak perempuan, tapi tidak boleh mengeluarkan hukum. Ini pernyataan seperti apa? Pernyataan yang compang-camping. Justru yang perlu diperbaiki cara berpikir Mubalek yang mengeluarkan statement tadi. Belajar lagi, jangan mengeluarkan statement dengan hawa nafsu. Faktanya bukan jadi kebaikan, justru menjadi bumerang dari pihak Jokam sendiri. Sedangkan dari pihak bapak tadi tidak ada niat sedikit pun mau menyeraikan, dan status istri pertama sah menjadi istri pertama, dan yang kedua itu sah menurut hukum Jokam. Begitu. Kenapa demikian? Di situ dulu ada perselisihan tentang hukum, dan udah saya tanyakan langsung ke ulama 10 ketika saya masih di dalam Islam Jamaah. Ini tidak perlu saya share, yang perlu saya share inilah akidah Jokam yang tidak seimbang, karena ada kepentingan tertentu untuk memisahkan antara pihak Jokam atau masih berdiri di atas Jokam walaupun hatinya tidak sepenuhnya di Jokam, karena sedikit banyak beliau membela apa yang disampaikan anak-anak yang sudah hijrah.
Jadi ya sudah, kita jalani masing-masing, dan Bapak tidak pernah mudah mengkafirkan seperti Jokam pada umumnya. Hanya alasan tertentu beliau tidak keluar atau belum siap keluar. Itu saya sampaikan di sini. Saya harap semua Jokam, termasuk pengurus-pengurus yang di Riau, hati-hati ketika punya anak buah mengeluarkan statement seolah-olah mereka ahli ilmu. Saya udah tanyakan langsung kepada Ustadz Khalil Bustami LC, yang beliau adalah ulama Islam Jamaah pada waktu itu, yang sering saya tanyakan hukum ketika beliau masih menjadi Paku Bumi, ya, ulama Paku Bumi versi Islam Jamaah. Tapi beliau Masya Allah keilmuannya sangat luas, jauh dengan mubalek-mubalek yang seperti tadi yang saya sebutkan. Saya tetap doakan beliau mubalek tadi, mudah-mudahan bisa paham atas kesalahannya, bertobat kepada Allah atas celotehannya yang ngawur. Jadi dari pihak keluarga insya Allah memaafkan dan mendoakan baik bagi saudaraku atau mubalek yang mengeluarkan statement ngawur tadi. Saya harap ini bisa membuka mata kaum muslimin, saudara-saudara yang hijrah, dan saudara-saudaraku yang ada di Islam Jamaah. Inilah bahayanya pemahaman yang tidak dikontrol dengan ilmu, tidak dikontrol dengan ilmu alat. Banyak, termasuk saya masih belajar tentang ilmu nahwu dan sorof untuk menguatkan agar tidak mudah dibodoh-bodohin oleh orang yang mengeluarkan dalil atau membaca Quran menyatakan ini firman Allah, perintahnya seperti ini, itu perlu dipelajari. Nggak serta-merta ngomong keluar hanya tujuannya untuk mudorot, ya. Itu bukan solusi. Islam itu mengeluarkan solusi, menyampaikan ke manusia untuk solusi, untuk kerukunan, bukan untuk perpecahan. Nah, ini menurut saya saudaraku perlu banyak belajar, termasuk saya. Saya bukan ahli ilmu, saya juga belajar. Mohon kepada mubalek-mubalek yang ada di Islam Jamaah, pelajari ilmu alat nahwu dan sorof dan tafsir para ulama, bukan tafsir golongan yang diikuti. Itu sedikit nasihat dari saya, saling mengingatkan. Jadi mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk semua saudara-saudaraku yang masih ada di dalam Islam Jamaah, terutama, ya, khususnya maksud saya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.